Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Welcome back to our channel Darel Hasanah bersama saya Pipa Ratu Sopa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan dia itu sangat berperan penting di Darel Hasanah. Dan selain itu beliau juga adalah penulis buku Indahnya Dunia Pesantren. Nah, daripada menunggu lama langsung kita sapa ya beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah berkat doa antum semuanya anak sehat walafiat. Ya. Kami sangat senang karena bisa kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini. Masih muda tapi sudah berkarya. Nah, salah Insya satunya Allah. buku Indahnya Dunia Pesantren. Nah, hari ini Ustaz kita mungkin Ya. akan sedikit sharing atau ngobrol ya terkait bagaimana sih sukses di usia muda, bagaimana sih caranya berkarya di usia muda. Nah, tema yang akan kita ambil ini sangat menarik. Ya. Yaitu tentang siapa sih itu santri. Nah, Masya Allah. ya, pasti banyak Luar banget orang biasa. yang penasaran kan. Nah, apakah santri itu yang memakai sarung kah, atau santri itu yang berpeci, atau santri itu yang berkoko? Nah, menurut pandangan Ustadz, santri itu siapa? Santri itu adalah kata santri. Sinnya itu adalah pelopor kebaikan. Jadi sebagai santri kita harus menjadi panutan utama supaya etika kita baik. Salah satunya adalah akhlak, itu penting banget. Kemudian yang kedua itu huruf nun. Nah, huruf nun itu adalah santri itu insya Allah yakin banget pasti penerus para alim ulama. Amin, amin, amin. Nah, kemudian setelah itu huruf ta, santri. Nah, itu adalah jauh daripada kemaksiatan. Nah, itu adalah santri. Ya, jadi santri itu harus jauh daripada kemaksiatan. Yang tadinya hobi maksiat, gimana caranya supaya tidak maksiat? Nah, itu salah satu maksiat adalah makan banyak. Ya. Kenapa disebut maksiat? Karena di dalam kalimat bahasa Arab itu adalah man kathuro aklihi kathuro naumihi, wa man kathuro naumihi mata qalbahu. Artinya apa? Barang siapa orang yang makannya banyak, maka tidurnya pun banyak. Setelah tidurnya banyak, mata qalbu telah mati hatinya. Jadi sulit untuk dinasehatin. Maka Berarti dari secukupnya itu, aja. nah, secukupnya aja supaya tidak mubazir. Ya, benar-benar. Gitu. Ya. Wah, ini baru pembahasan pertama tapi sudah luar sangat biasa. menarik sekali ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya nih. Ustaz kan membuat atau menciptakan sebuah buku ya. Iya, betul. Buku Indahnya Dunia Pesantren. Saya penasaran motivasi apa yang membuat antum ini sampai menulis buku Indahnya Dunia Pesantren. Motivasi saya menulis buku Indahnya Dunia Pesantren ini, di dalam mahfudat itu ada kalimat al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Nah, ilmu itu ibaratkan hewan buruan. Nah, jadi perkara bodoh ketika kita menangkap hewan kemudian hewan itu dilepaskan saja. Nah, ketika kalau kita sudah menulis, saat kita lupa dengan ilmu tersebut, kita bisa membuka-buka buku. Salah satunya adalah ini. Buku Indahnya Dunia Pesantren ini di dalamnya itu banyak motivasi, kemudian juga pengalaman-pengalaman menjadi santri yang berintelektual tinggi. Berarti di sini banyak sekali pengalaman antum ya selama pesantren yang dituliskan situ. Iya, cuman kalau untuk kejelekan tidak. Contoh kayak surat-suratan. Isi dari buku ini tuh tentang apa saja? Singkat saja ya. Ya, singkat karena saja. Karena memang waktunya. Kalau misalnya kita bahas, saya yakin pasti ini kita butuh waktu berhari-hari. Iya. Karena kan menulis buku itu kan sangat sulit. Sulit. Butuh mungkin secara singkat saja. Ya. Butuh pemikiran yang masya Allah gitu ya. Dan kita minum dulu ya. Boleh silakan. Supaya lebih rileks ya. Betul sekali. Silakan. Bagaimana rasanya? Enak. Panas. Airnya panas. Kalau istilah pesantren ajib ya. Ajib. Zi. Mantap. Jadi di dalam buku Indahnya Dunia Pesantren ini banyak motivasi, terutama motivasi ya. Karena saya lihat dan saya motret gitu ya, bahwa santri zaman sekarang ini sangat minim. Apanya yang minim? Kemauan untuk belajarnya. Maka dari itu mudah-mudahan gitu ya, berharap gitu ya, saya menciptakan buku ini dengan karya saya sendiri, mudah-mudahan bisa memotivasi santri yang sedang belajar di pondok pesantren. Salah satunya adalah harus sadar bahwa santri itu memang begitu, dengan kesederhanaannya, kemudian dengan apa adanya, tidak
tidak harus apa adanya. Maksudnya tidak harus ada apanya, tapi harus apa adanya. Nah, kan di era zaman sekarang ini nih sangat sulit mengajak anak atau membujuk anak untuk masuk ke dunia pesantren. Karena mungkin mereka sudah terpaku dengan gadget ya. Apalagi sekali. Sekarang kita udah tahu aplikasi yang sekarang sudah judi, digunakan ya. Itu judi yang sangat Masya Allah itu. Itu yang sering digunakan. Ada nggak sih tips khusus supaya bisa mengajak anak itu masuk ke pesantren? Salah satu tips yang jitu untuk mengajak santri itu adalah mempraktekkan diri ya di depan orang yang mau masuk pesantren itu, mencontohkanlah akhlak yang baik, kemudian juga perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Itu salah satu tips yang memang nanti akan menarik hati para calon santri gitu ya. Itu dari proses berjalan dari santrinya ya, dari lulusannya. Itu betul sekali. Nah, kalau misalnya dari aspek orang tuanya sendiri nih. Nah, apalagi kan jikalau misalnya orang tuanya belum punya pengalaman di pesantren, tapi ingin punya anak masuk dunia pesantren. Jadi orang tua itu memang ada berkesenambungan dengan santri. Ketika orang tuanya misalkan anak saya lagi ngapain, anak saya misalkan udah makan belum, anak saya sekarang diapain ya gitu sama pengurus. Nah itu menurut saya salah. Karena keikhlasan itu menurut saya salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mendidik anak gitu. Karena al-madrasatul ula li'auladakum ya. Jadi orang tua itu benar-benar berpengaruh di pendidikan pertama anak gitu tuh. Jadi memang orang tua tuh benar-benar harus ikhlas, harus mengikhlaskan benar-benar mau diapain di pondok pesantren. Kunci utamanya sebagai seorang tua ikhlas ya. Ikhlas gitu. Ini sangat paham sekali padahal belum jadi orang tua ya. Iya. Padahal punya pengalaman tapi mungkin sudah terbiasa ya mengurus santri di sini, jadi tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang tua. Selanjutnya mungkin apa sih harapan besar antum terhadap buku ini untuk seluruh santri, khususnya di daerah Hasanah, umumnya untuk santri di seluruh Indonesia? Harapan saya untuk seluruh santri khususnya di pondok pesantren daerah Hasanah cuma satu, saya pesan berkaitan dengan buku ini banyak motivasi. Salah satunya adalah kita belajar jangan berharap untuk bisa, tapi kita harus berharap untuk istiqomah berusaha, ikhtiar. Karena yang mengabulkan atau yang menjadikan diri kita pintar itu tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selaku manusia harus terus berikhtiar, berdoa dan terus berusaha, berjuang gitu. Punya ikhtiar dulu ya. Karena tidak mungkin hobinya rebahan tiba-tiba sukses ya. Nah itu karena di dalam Al-Qur'an juga ada kan al ilmu la yudraku bil muna. Jadi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan cara angan-angan gitu. Benar sekali. Harus berjuang. Nah saya teringat salah satu pernyataan yang mengatakan seperti ini, kenapa harus jadi santri? Nah kan kita bukan mau jadi kiai. Biasanya ada statement bahwasanya santri itu nanti ujung-ujungnya jadi kiai. Itu betul nggak sih? Tidak semua santri itu menjadi kiai. Tidak semua santri itu menjadi ustadz. Banyak kan menteri-menteri, penjabat-penjabat itu terlahir daripada dunia pesantren kan. Betul sekali. Gitu. Jadi jangan sampai berharap kita jadi apa, tapi berharaplah kita supaya tahu Allah. Itu aja Rob kita. Supaya kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak semuanya ya santri itu jadi kiai, santri itu jadi ustadz. Karena kan di pesantren yang saya tahu kan banyak ekskul ya. Jadi bakat-bakat santri itu bukan hanya di bidang ceramah saja ya. Contohnya kayak misalnya dari olahraga ya, kayak sepak bola, terus ada juga hadroh, marawis, itu banyak sekali ya sebenarnya. Ya, sebenarnya jadi seorang santri itu ya teman-teman bukan hanya nanti kedepannya hanya sebagai penceramah ataupun ustadz, tapi mereka juga bisa menggali potensi yang lainnya. Betul Buktinya ini kita nggak jauh-jauh lah, Ustadz Abrol menciptakan sebuah buku Indahnya Dunia Pesantren. Ini waktu menulis di pesantren? Di pondok pesantren daerah Hasanah. Wah, daerah Hasanah ya? Ya, kita kan mengenal istilahnya daerah Hasanah adalah jembatan menuju hari esok yang lebih baik. Ya, selanjutnya nih, saya penasaran, ada nggak sih niatan untuk menciptakan buku yang kedua? Alhamdulillah sejauh ini saya sedang berproses untuk menerbitkan buku yang kedua teman-teman. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan lancar gitu. Saya juga mau bikin buku tadi. Boleh. Tapi nanti doanya masih rahasia. Oh, rahasia ya, boleh. Jadi saya nggak bakal. Mungkin
Mungkin sudah berkeluarga gitu, tuh udah punya anak baru bisa menciptakan buku gitu. Ya, nanti kita tunggu lagi. Oh boleh. Oke, selanjutnya ya, di era zaman sekarang nih, siswa ataupun santri itu sangat minim sekali literasinya ya. Nah, ada nggak tips khusus dari antum buat siswa dan santri seluruh Indonesia agar gemar membaca? Untuk gemar membaca ya? Ya, betul. Sebetulnya sih menurut saya gitu ya, jadi memang harus ada kesadaran sendiri gitu ya, dan juga kemauan untuk membaca. Karena memang di zaman revolusi industri 4.0 menuju 5.0 ini, jadi kita tuh benar-benar dipergerakan oleh robot, terutama adalah gadget ini, HP ya. Teman-teman, ini HP ini sangat berpengaruh antara baik dan juga buruk, tergantung kita yang pakai gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi keberkahan santri ataupun siswa zaman sekarang ini sangat kurang. Kenapa? Karena bergurunya itu kadang di YouTube, terus kemudian di Google. Nah, jadi ke guru tuh jarang. Gitu. Apalagi nanti ngebaca-baca buku ini tuh sangat jarang. Maka terciptanya buku ini adalah salah satu pendidikan untuk membuat santri itu sadar bahwa perlu berkah. Mungkin kalau untuk sekedar mencari informasi kita boleh menggunakan internet. Tapi kalau untuk pelajaran agama kita harus mempunyai gurunya. Begitu ya Ustaz? Nah, betul sekali. Saya biar lebih jelas ya. Iya, betul. Nah, terakhir nih, ada nggak motivasi atau satu kalimat yang akan diberikan kepada seluruh santri sekarang nih? Silahkan. Oke, teman-teman ya. Ini saya akan memberikan satu pesan ya buat antum seluruh santri dimanapun antum berada. Mudah-mudahan pesan dan kesan pada kesempatan ini bermanfaat dan juga benar-benar bisa diaplikasikan ya. Pesannya itu cuma satu. Segede apapun pondok antum, sepinter apapun guru-guru antum, kemudian juga senyaman apapun antum belajar di tempatnya, tidak akan pernah mendapatkan ilmu ketika santri itu tidak ada kemauan. Maka dari itu yang pertama kali kita harus tunjukkan kepada diri kita sendiri adalah aroda yuridu, yaitu kemauan. Ya, mungkin kita sudah lama sekali nih berbincang-bincang. Saya juga mendapatkan banyak ilmu dari Ustadz. Semoga aja di pertemuan selanjutnya Ustadz mau berkenan hadir lagi di podcast Darul Hasanah ini. Ya, karena ini perdana ya. Perdana banget ini. Antum ini orang pertama nih yang saya podcast. Insyaallah, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan, bukan kesimpulan ya, mungkin pendapat saya dari percakapan kita ini. Mungkin seperti ini ya. Seorang santri itu bukanlah yang berpeci. Seorang santri itu bukanlah yang bersarung. Tetapi seorang santri adalah ketika dia mempunyai niat untuk menebar kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya jiwa santri. Betul kan? Luar biasa antum nih. Semoga benar ya. Iya, betul sekali. Ya, kita mungkin tutup. Nah, cara tutupnya kita ada yang unik nih tadi. Apa tuh? Nanti ketika saya bilang Darul Hasanah, kita sama-sama jembatan menuju hari esok yang lebih baik. Mantap. Bisa? Jembatan menuju hari esok yang lebih baik. Okay. Betul sih. Saya Fibaratu Sofa bersama Syahril Abror. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe Darul Hasanah. Darul Hasanah, jembatan menuju hari esok yang lebih baik. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.